Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Tambahan Shop Iller Ma One Piece Chapter 1083 akhirnya dihidangkan juga oleh para leaker. Disclaimer dulu ya nakama, Shop Iller kali ini berasal dari beberapa leaker terpercaya, namun belum dikonfirmasi oleh Redon, sang dedengkot per Shop Illeran. Jadi mohon dimaklumi ya, jika ada beberapa part spoiler yang kurang tepat. Ma One Piece Chapter 1083 mendapatkan judul The Truth of That Day, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti kebenaran pada hari itu. Ma One Piece Chapter 1083 mendapatkan jatah cover request, di mana Oda menggambarkan sosok Doflamingo. Ma One Piece Chapter 1083 diawali dengan melanjutkan pertemuan terbatas antara Sabo, Monkey D. Dragon, dan Emporio Ivankov yang menjadi penutup dari Ma One Piece Chapter 1082 kemarin. Sabo mulai menceritakan semua hal yang terjadi saat Kongres Reverie berlangsung, dan flashback pun dimulai. Pertama-tama Sabo menjelaskan mengenai informasi tentang revolusi yang terjadi pada 8 negara terhadap pemerintah dunia. Semua hal itu dilakukan oleh negara-negara tersebut berhubungan dengan insiden tragis yang terjadi pada kerajaan Lulusia. Kedelapan negara yang memberontak menolak untuk membayar upeti pada pemerintah dunia. Walhasil pemerintah dunia mengirimkan pasukan Holy Knight alias Kesatria Suci untuk memberikan perhitungan pada kedelapan negara tersebut. Kemudian pada Ma One Piece Chapter 1083 diperlihatkan siluet dari para Kesatria Suci dan jumlah mereka ada 9 orang. Salah satu siluet dari Kesatria Suci milik pemerintah dunia yang berada di tengah terlihat sangat mirip seperti Shanks. Dalam siluet tersebut digambarkan sosok itu memiliki jubah yang sama persis dengan Shanks. Lalu pedang yang digunakan juga sama, serta posisi pedang yang diletakkan di sebelah kiri benar-benar sangat mirip dengan Akagami no Shanks. Selain itu, siluet dari Kesatria Suci digambarkan ada yang menggunakan topi koboi, serta ada juga yang memiliki tanduk. Benar-benar plot twist yang sangat membagongkan. Jika benar Shanks ternyata adalah salah satu anggota Holy Knights. Apakah kalian merasa tidak aneh kenapa Shanks bisa seenak udel masuk ke dalam Mary Joyce dan tanpa membuat janji bisa langsung melakukan podcast dengan para Gorosei? Apakah Shanks memang sudah berafiliasi dengan pemerintah dunia atau ada sosok lain yang mirip dengan Shanks? Karena sejatinya Shanks berasal dari God Valley yang merupakan tempat dari para Tenryubito. Hal ini akan Mimin bahas tuntas di video review Ma One Piece Chapter 1083 nanti ya nakama. Flashback kemudian memperlihatkan Sabo bersama dengan Karasu, Morley, dan Lindbergh bertarung melawan Admiral Fujitora dan Admiral Ryokugyu. Sabo memerintahkan Lindbergh untuk pergi menyelamatkan Kuma, sedangkan dia bersama Karasu dan Morley akan bertarung melawan Fujitora dan Ryokugyu. Karasu menembakkan burung gagak ke arah Fujitora, sedangkan Morley berhasil menusuk Ryokugyu. Pertarungan antara Komandan Revolusi dan Admiral ternodai dengan kedatangan agen CP0. Mereka membantu para admiral, sedangkan diperlihatkan Lucci yang berhasil menangkap putri kerajaan Alabasta, Nefertari Vivi. Diperlihatkan aksi yang sangat keren dari sosok Karasu. Di sisi lain, Fujitora bersiap untuk melancarkan serangan dengan skala yang besar. Wajah dari para komandan revolusi terlihat sangat terkejut ketika melihat serangan yang ingin dilancarkan oleh Fujitora. Para agen CP0 sangat terkesima saat melihat kekuatan dari para komandan revolusioner. Jika pertarungan antara komandan pasukan revolusi melawan Admiral Angkatan Laut tidak terjadi di Mary Joa, maka mereka pasti akan menghancurkan segalanya. Hasil serangan dahsyat yang dilancarkan oleh Fujitora tak diperlihatkan, karena Shin kemudian langsung berpindah pada Sabo yang meninggalkan pertarungannya melawan Admiral Angkatan Laut. Flashback pertarungan antara Komandan Revolusi dan Admiral serta CP0 pun berakhir. Sabo kemudian melaporkan jika misi utama pasukan revolusi menyusup ke Mary Joyce telah berhasil. Sabo telah berhasil mendeklarasikan perang terhadap pemerintah dunia secara langsung dengan cara membakar bendera pemerintah dunia yang ada di Mary Joyce. Selain itu, mereka juga telah berhasil menyelamatkan Bartholomew Kuma, meskipun saat ini Kuma secara tidak sadar telah berteleportasi kembali ke Mary Joyce. Monkey D. Dragon mengatakan jika perang yang sesungguhnya melawan pemerintah dunia telah dimulai. Hal tersebut ditandai dengan bergeraknya para Kesatria Suci milik pemerintah dunia. Dan pasukan revolusi telah melakukan langkah pertama mereka dalam pertempuran ini dengan menghancurkan kapal-kapal penyuplai berbagai macam barang yang berlayar menuju ke Mary Joyce. Menarik kok. Sekuat itukah ke-9 Kesatria Suci?
seharusnya tingkat kekuatan mereka berada di atas para agen si Purple. Namun apakah mereka lebih kuat dari Admiral Angkatan Laut? Dalam flashback pertarungan antara Komandan Revolusi melawan Admiral Fujitora dan Ryokugyu sepertinya diungguli oleh Sabo dan kawan-kawan. Bahkan kedua admiral tersebut harus dibantu oleh para agen CP0. Selain itu, Sabo dan para komandan revolusi berhasil menyelamatkan Kuma, dan karena misi mereka di Mary Joyce telah berhasil diselesaikan, akhirnya mereka melarikan diri, dan itu pun berhasil. Saat peristiwa itu terjadi, Ksatria Suci dan para Gorosei tak turun tangan langsung. Bahkan pada One Piece Chapter 1054, Akainu kesal dengan ketidakbecusan Admiral Fujitora dan Green Bull dalam menangani insiden yang terjadi di Mary Joyce. Sehingga dapat disimpulkan jika kesembilan Ksatria Suci kekuatannya setara atau bahkan bisa saja lebih kuat dari para admiral. Kemudian diperlihatkan berita dengan tajuk utama yang menggambarkan jasad dari Raja Kerajaan Alabasta, Nefertari Cobra, dan di sebelahnya terdapat gambar Sabo yang dituduh sebagai pelaku utamanya. Flashback mengenai Raja Cobra pun dimulai. Raja Cobra diperlihatkan sedang berjalan menuju ke sebuah ruangan dengan tujuan untuk bertemu dengan para Gorosei. Namun sebelum Raja Cobra menemui para Gorosei, dia berpesan pada Pel dan Chaka yang merupakan pengawal dari kerajaan Alabasta untuk menjaga putrinya, yaitu Nefertari Vivi. Kemudian diperlihatkan jasad dari Raja Cobra yang sudah tergeletak di lantai, tepat di samping kursi roda miliknya. Dan secara tidak sengaja saat itu, Sabo berada tepat di sebelah Raja Cobra yang sudah meninggoy. Selain itu, gambar yang ada di tajuk utama koran Morgan yang memberitakan tentang Sabo yang membunuh Raja Cobra benar-benar nyata dan bukanlah sebuah ilustrasi semata. Sepertinya Morgan berhasil mengambil foto ketika Raja Cobra berhasil dihabisi oleh Gorosei, dan secara tidak sengaja Sabo tiba di sebelah jasad Raja Cobra. Dan Sabo pun sangat terkejut ketika dia membaca koran lampu merah milik Morgan yang memberitakan bahwa dia menjadi pelaku utama dari kematian Raja Cobra. Pada akhir One Piece Chapter 1083, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik. Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laskar Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nak. Yos nakama, itulah video shop filler lengkap untuk One Piece Chapter 1083. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!